Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita ketemu lagi dalam pertemuan kedua dari metode inventarisasi flora dan fauna. Dan pada hari ini ya, Mbak Dewi akan menjelaskan secara detail ya tentang metode scan sampling ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang metode scan sampling ini dari beberapa orang peneliti yang melakukan scan sampling, dan kita telah mengumpulkan tentang definisi dari scan sampling method ini ya. Dan pada hari ini Ananda diharapkan ya memahami tentang metode inventarisasi fauna dengan menggunakan metode scan sampling. Ananda semua, yuk kita sama-sama belajar dari definisi metode scan sampling oleh berbagai orang peneliti ya. Yang pertama, ini menurut Altman tahun 1974 ya. Scan sampling adalah metode yang digunakan untuk melihat pola aktivitas dan mengetahui perkiraan estimasi waktu yang dibutuhkan pada setiap aktivitas. Kalau saya biasanya dalam mengajar itu mengatakan aktivitas itu sebagai sebuah pola perilaku gitu ya. Jadi kalau menurut si Altman ini ya, dia untuk mengetahui apa pola aktivitasnya atau pola perilaku hariannya, kemudian mengetahui perkiraan waktunya berapa gitu ya, dalam setiap perubahan dari aktivitas atau perilaku harian tersebut. Ya, kemudian kalau menurut Dewi dan kawan-kawan, ini menurut saya ya dan kawan-kawan pada tahun 2016, scan sampling method itu adalah metode pengamatan langsung dengan mencatat seluruh perilaku ya lebih dari satu individu per satuan waktu. Jadi individunya bisa lebih dari satu ya, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya Mbak Dewi katakan bahwa scan sampling itu individunya boleh 2, boleh 3, boleh 5, boleh 10, boleh 20 asalkan mampu di-scan oleh mata kita untuk dilihat perilaku hariannya. Baik. Kemudian ini menurut Yumina tahun 2019. Apa itu scan sampling method ya? Menurut Yumina ini merupakan salah satu metode sampling yang digunakan untuk menghitung aktivitas individu dalam suatu populasi yang dilakukan berdasarkan interval waktu tertentu. Jadi kata kuncinya ya memang dari scan sampling ini adalah interval waktu ya. Interval waktu itu misalnya per 5 menit, per 2 menit gitu ya, atau per 10 menit dari setiap perilaku itu ya. Jadi bagaimana bisa mendapatkan interval waktu itu? Maka yang dilakukan oleh kita sebagai seorang peneliti adalah survei terlebih dahulu ya. Apakah perubahan setiap perilaku itu berapa menit gitu ya. Rata-rata berapa menit dia makan. Rata-rata berapa menit dia bergerak. Rata-rata berapa menit dia beristirahat. Nah, itu nanti dilihat perkiraan ya perubahannya itu setiap berapa menit. Nah, itulah yang dijadikan interval waktu untuk memutuskan interval waktu ya. Kemudian menurut Fajar ya, scan sampling method ini adalah mencatat tingkah laku setiap individu ya dalam sebuah kelompok dengan waktu dan periode tertentu. Waktu dan periode tertentu. Jadi waktunya jelas, periodenya jelas ya. Ya, kemudian kalau menurut Winarno ya, ini adalah aturan pengambilan sampel di mana sensus dilakukan sekaligus secara berkala dan perilaku masing-masing individu pada saat pemindaian dicatat menggunakan aturan rekaman ya. Jadi
Kalau menurut Winarno ini adalah pengambilan sampel dari masing-masing individu ya dan dicatat ya. Memang dia nanti ada talisit khusus yang kita akan isi ya dalam praktikum sehingga anak-anak nanti bisa praktek secara langsung bagaimana menggunakan metode scan sampling ini. Kemudian menurut Hawks et al. 2008 ya, pengambilan sampel dengan pemindaian seketika dimaksudkan untuk mengumpulkan kumpulan data yang cukup besar untuk memungkinkan penilaian kuantitatif kegiatan. Jadi dia memindai seketika, istilahnya itu scan gitu ya. Kan scan itu cus gitu, sepemandangan sejenak gitu ya. Jadi kalau melihat burung terbang, set begitu ya. Kalau dulu kita harus berusaha menghitung gitu. Kalau sekarang kan sudah ada kamera jadi bisa kita rekam set pergerakannya gitu ya. Tapi kalau misalnya rusa di penangkaran rusa yang masih bisa dihitung ya dengan jumlah tangan, jumlah kaki masih bisa dihitung ya. Itu maka dipindai oleh mata, di-scan oleh mata itu kelihatan perilakunya kemudian dicatat gitu. Kemudian menurut Sinyo tahun 2019, metode scan sampling adalah menghitung aktivitas individu dalam suatu populasi berdasarkan interval waktu. Oke ya, kita sepakat kata kuncinya di sini adalah waktu dan interval waktu ya. Kemudian menurut Altman ya dan Hepworth ini ya, metode scan sampling merupakan metode yang digunakan untuk menghitung aktivitas individu dalam suatu populasi yang dilakukan berdasarkan interval waktu. Lagi-lagi menurut Altman dan Hepworth ini ya ini adalah interval waktu. Jadi dia spesifikasinya adanya interval waktu dalam pengamatan perilaku. Kemudian menurut Ihsanu 2016 Anda semua ya, scan sampling itu digunakan menghitung aktivitas ya. Jadi memang scan sampling ini untuk aktivitas atau perilaku dalam suatu populasi berdasarkan interval waktu tertentu. Sama ya. Altman interval waktu, Ihsanu juga interval waktu. Kemudian ini menurut Sofyan dan kawan-kawan tahun 2018 ya. Pengamatan tingkah laku satwa dengan mencatat perilaku hariannya berdasarkan interval waktu. Jadi sepakat Anda pegang kata kuncinya, pengamatan scan sampling ini adalah pengamatan dengan menggunakan waktu, interval waktu ya. Dan satuannya lebih dari satu. Ya. Kemudian menurut Ardianti tahun 2017 ya, mencatat perilaku individu yang pertama kali terlihat pada suatu interval waktu. Jadi misalnya nanti kita udah buat talisit Anda semua ya. Nah, di talisit itu pada menit tersebut kita lihat set gitu. Ya, kalau misalnya di penangkaran rusa kan rusanya udah ada namanya tuh. Jadi bisa gampang. Oh, Karomani makan M. Oh, ini apa? Sugeng bergerak B gitu. Kemudian rusa Dewi lagi tidur gitu. Berarti kan istirahat gitu ya. Jadi itu tinggal langsung conteng gitu ya di talisitnya. Kemudian kalau menurut Oakman tahun 2018 itu aturan pengambilan sampel sekaligus berkala dan perilaku masing-masing individu. Jadi pemindaiannya dicatat begitu ya. Sama ya. Intinya ke arah pemindaian. Pemindaian itu melakukan scan ya. Kemudian menurut ini hasil survei kita ya dari berbagai jenis definisi. Ini diambil dari FMIPA UI ya. Metode yang digunakan melihat pola aktivitas dan mengetahui perkiraan estimasi presentasi waktu. Jadi dia nanti kita dalam ini ya studi kasusnya kita akan belajar itu apa yang dimaksud dengan prosentase estimasi waktu ya. Kemudian menurut Saputra Anda semua ini merupakan metode untuk menghitung aktivitas individu dalam suatu populasi ya. Kemudian berperan dalam pengumpulan data pada populasi dengan ukuran total. Jadi nanti setiap perilaku itu, perilaku makan di total, perilaku bergerak di total, ya,
perilaku beristirahat di total. Nanti total di bawahnya itu nanti kita buat dalam frekuensi, kemudian yang kedua kita akan buat dalam waktu ya. Dalam waktu kemudian nanti akan terlihat dominansi setiap perilakunya. Kemudian menurut Sakdiah 2012 ya, scan sampling ini merupakan salah satu metode untuk mengamati aktivitas harian atau perilaku harian secara umum ya, sehingga tidak mengambil berapa ekor satwa yang diteliti ya, tetapi secara umum ya. Jadi walaupun secara umum tapi dia biasanya yang harus bisa teridentifikasi oleh mata dan bisa dihitung oleh mata pada waktu dilakukan scanning ya. Karena scanningnya pakai mata ya. Kalau sekarang scanningnya udah bisa dibantu dengan misalnya direkam gitu ya. Pengamatan burung yang terbang direkam set gitu ya. Itu juga termasuk scanning ya. Tapi kalau secara manualnya yang dahulu dilakukan, bahkan sekarang masih dilakukan, itu scan sampling itu dilakukan oleh mata telanjang ya, seperti ini langsung diamati ya. Kemudian menurut Hatimah 2010 ya, metode scan sampling ini untuk mendapatkan data dari sejumlah individu suatu kelompok atau subkelompok ya, sehingga si pengamat itu bisa melakukan observasi ya pada waktu yang bersamaan. Jadi memang dalam talisit yang nanti akan Mbak Dewi contohkan itu nanti misalnya kita di penangkaran rusa Unila ada 10 rusa tuh, di talisitnya dijejer nama-namanya gitu ya. Kemudian di sebelah kirinya itu nanti dikasih interval waktunya. Nanti tinggal conteng atau ditulis B itu bergerak, I istirahat, M itu makan ya, seperti itu. Baik, kemudian ini scan sampling terdapat interval waktu ya, kata kuncinya interval waktu. Kemudian hewan yang diamati lebih dari 1 ekor ya. Kalau 1 ekor tadi apa? Focal animal sampling ya. Kemudian digunakan untuk pengalokasian waktu populasi pada aktivitas tertentu. Jadi populasi itu misalnya rusa, populasi burung gitu ya. Populasi dung beetle misalnya begitu ya. Populasi serangga ya, itu dalam waktu tertentu ya, dalam sebuah populasi. Kemudian kelemahannya ya karena dia scan sampling dia yang terlihat aja waktu itu langsung cepat catat gitu ya. Tapi untuk secara detail sekali ini tidak bisa kita peroleh data dari metode scan sampling, tapi bisa dikuantifikasikan dari hasil metode scan sampling ini. Kemudian satwa tidak harus selalu terlihat oleh pengamat. Jadi pada waktu dilakukan scan sampling itu oleh si peneliti atau oleh mahasiswa, nyatet nih, misalnya kita di pojok sebelah kanan dari kandang rusa. Yang terlihat itu cuma rusa Karomani, rusa Sugeng, rusa Irwan, rusanya Dewi nggak kelihatan, rusanya Septi nggak kelihatan. Maka yang tercatat pada menit dan interval waktu itu adalah 3 ekor itu. Si rusa Irwan, rusa Sugeng, dan rusa Karomani. Kemudian dilihat dari 3 rusa itu perilakunya apa. Kemudian conteng kita lisit itu ya. Pengamat hanya diam di 1 titik. Ya, ini dia tidak boleh bergerak kemana-mana. Dia akan berada di 1 titik saja. Kalau di pojok kanan terus ngamatinya. Jadi nanti 1 tempo, 1 jam kemudian nanti bisa jadi si Karomani, Sugeng, Irwan hilang ya. Nanti yang kelihatan Romi ya, kemudian Lucy, Atik begitu ya. Atau nanti tahu-tahu kalau sudah jamnya makan siang ya jam 14 ya, Mas Tikno ngasih pakan di situ, itu semua datang. Semua datang dan enak pengamatnya makan gitu ya. Pengamatannya seperti itu. Baik. Kemudian ini kita akan mencoba membedah sedikit saja ya studi kasus tentang pengamatan perilaku rusa Timor, Cervus timorensis di penangkaran Universitas Lampung dengan menggunakan metode scan sampling. Nah, ini pengamatannya dilakukan pada 3 September 2021 ya, baru ya kemarin ya.
Kemudian dilakukan 12 jam pengamatan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian ada 10 ekor rusa yang diamati ya dengan scan sampling dan interval waktunya per 4 menit. Kita ganti ngamatin lagi per 4 menit gitu ya. Jadi matanya sampai liar ya, sampai lelah ya ngamatin. Tapi ini bisa tandem dengan teman. Kalau sendirian mungkin sangat lelah ya dalam 12 jam itu ya. Bersama dibantu oleh teman dalam satu tim ya. Kemudian itu ada alat tulis, stopwatch dan kamera untuk dokumentasi pada waktu pengamatan dilakukan ya. Nah, ini Ananda semua, ini contoh talisit ya, contoh talisit pengamatan perilaku. Itu Ananda lihat paling kiri itu ada nomor ya. Kemudian yang sebelahnya itu ada waktu pengamatan, itu sudah dibagi interval. Intervalnya per 4 menit misalnya. Mbak, gimana cara menentukan 4 menit? 4 menit ini ditentukan berdasarkan survei di lapangan ya. Jadi boleh nggak Mbak nanti per 10 menit? Boleh, asalkan hasil surveimu itu memang menunjukkan bahwa pergantian setiap perilaku itu per 10 menit Mbak. Tapi kalau rusa di Unila ini cepat dia pergantian perilakunya. Sehingga 4 menit sudah merupakan representasi waktu yang tepat gitu ya. Kemudian itu di situ ada nama-nama rusa ya, ada Karomani, Asep, Irwan, Sugeng, Safety, Dewi, kemudian ada Atik, kemudian Romi, Kiki dan Safety ya. Kemudian di bawahnya di situ ada yang tertulis M, I, B. M itu makan, I itu istirahat, B itu bergerak ya. Boleh Ananda menuliskan M, I, B begini ya. Tapi kalau di lapangan terlalu sulit, maka Ananda cukup menggunakan tulis yang checklist itu ya. Kalau ini ini di bagian tulisan Karomani itu dibagi lagi M, I, B terus turun ke bawah, nanti tinggal diconteng-conteng. Jadi ini tabelnya dia bukan tabel terbuka gini, harus ada kolom-kolom supaya tidak nyasar ya ngitung frekuensinya. Baik. Nah, ini juga masih dilanjutkan dari jam 6 ya terus ya. Kemudian sampai jam 12 ya. Kemudian terus ya sampai jam 18 ya. Itu diamati seperti ini. Boleh dengan menuliskan MIB itu, boleh dengan checklist ya. Mbak, gimana kalau ada perilaku selain makan, istirahat, berpindah? Boleh? Boleh ya, dicatat di situ. Misalnya pada pukul 16.36 ya, itu terjadi misalnya urinasi si Karomani pipis ya, gitu itu. Tulis di situ pakai kode urinasi gitu ya. Sehingga nanti ada tambahan perilaku di luar dari perilaku yang kita tetapkan secara global, yaitu perilaku makan, perilaku istirahat, dan perilaku berpindah. Nah, ini kalau untuk scan sampling ya, biasanya ini mengandung 3 tujuan ini. Yang pertama itu bukan porsen ya, tapi prosentase perilaku berdasarkan frekuensi. Kemudian yang kedua, prosentase perilaku berdasarkan waktu. Kemudian mengetahui dominansi perilaku per jamnya. Jadi pada pukul 11 itu yang dominan perilaku apa? Pukul 12 yang dominan perilaku apa? Pukul 14 pasti dominan perilaku makan, karena jam 14 Mas Tikno ngasih makan gitu ya. Jam 8 pagi pasti dominannya perilaku makan, karena apa? Mas Tikno ngasih pakan rusanya pagi jam 8 gitu ya. Tapi semua pergerakan harus diamati oleh si peneliti satu persatu dengan kolom-kolom dan interval waktu dari talisit ya. Kemudian ini contohnya prosentase perilaku harian berdasarkan frekuensi. Mungkin nggak terlalu jelas gambarnya ya, tapi setidak-tidaknya itu Ananda bisa lihat bahwa dari setiap gambar itu ya, dia ada perilaku harian, ada 3, makan, istirahat, berpindah. Kemudian dari itu ada 10 ekor, maka dia ada 10 rusa dengan namanya itu. Kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah
frekuensi. Frekuensi diambil dari mana Mbak Dewi? Dari talisit itu nanti dihitung. Misalnya M-nya tadi itu turun ke bawah, kita hitung ya dari tabel itu M-nya itu diperoleh 50 misalnya. Kemudian B-nya diperoleh 170 gitu. Kemudian I istirahatnya itu diperoleh 72 misalnya gitu. Nah, itu 72 frekuensi. Karena setiap frekuensi itu 4 menit gitu kan. Seperti itu. Sehingga diperoleh tabel seperti ini, grafik seperti ini ya. Kemudian ini perilaku harian berdasarkan waktu. Ya, nah itu dia begini-begini itu ya karena setiap waktu dari pergerakan 10 ekor itu berbeda ya. Dan nanti kita bisa lihat kecenderungannya dia ke arah mana ya. Dari setiap perilaku tersebut ya. Dan itu yang di sumbu X itu nama-nama rusanya, kemudian di sumbu Y-nya itu waktunya ya, waktu pengamatannya itu dia misalnya si Karomani itu dia makan berapa menit, si Asep misalnya dia tidur berapa menit di jam tertentu itu ya, seperti itu. Kemudian dominansi. Nah ini kalau dominansi ini mestinya gambarnya warna-warni ya itu ya. Dominansi itu nanti terlihat itu misalnya kita bisa lihat di situ ada yang 22% perilakunya bergerak. Kemudian ada perilaku istirahat itu 49% ya. Itu bisa terlihat seperti itu. Perilaku makan 22, kemudian bergerak 28 ya, kemudian perilaku istirahat 49. Mbak, berarti ini kalau berdasarkan dominansi ini bisa kelihatan ya, ternyata perilaku yang dominan di penangkaran rusa unila itu adalah perilaku istirahat ya. Jadi mereka banyak istirahat. Ini disangkut pautkan adik-adik kalau dalam meneliti ini dengan teori. Karena sebenarnya rusa ya itu dia hewan nokturnal. Nokturnal itu aktif di malam hari. Tetapi penelitian ini dilakukan di pagi sampai sore hari gitu ya. Kenapa? Karena keterbatasan dari pengelola. Jadi pengelola hanya bisa memberi makan di pagi hari dan di siang hari. Kemudian peneliti juga ya hanya bisa meneliti di pagi hari sampai sore hari ya, sehingga dimungkinkan terjadi perubahan perilaku dari aktivitas rusa timur di penangkaran rusa unila ini ya. Mbak Dewi, apa artinya kalau terjadi perubahan perilaku ya? Berarti ada sesuatu yang mempengaruhi mengapa perilaku yang harusnya nokturnal dia aktif di malam hari, dia berubah menjadi aktif di siang hari gitu ya. Bahkan di siang hari pun ya, kalau kita deteksi tadi berdasarkan riset singkat ini, dia 50% banyak istirahat gitu ya. Seperti itu. Ya. Ini Ananda semua, Ananda bisa lihat secara sekilas gambar-gambar dari rusa Karomani ya. Karomani itu jantan ya. Rusa Sugeng itu jantan. Pak Sugeng itu nama Pak Sugeng ya. Kemudian rusa Romi itu betina dari nama Bu Romi ya. Rusa Kiki itu nama dari anak saya namanya Kiki. Kemudian rusa Atik itu nama dari Ibu Atik ya, di bagian keuangan almarhum ya. Kemudian rusa Safety itu juga betina ya. Ini rusa Safety ini yang terbaru, yang baru lahir ya. Baru beberapa bulan. Kemudian ada rusa Lucy, ini nama dari ketua LPPM Unila Bu Lusmeilia Afriani. Kemudian ada rusa Irwan, ini juga nama dari Pak Dekan kita ya. Kemudian rusa Asep itu nama dari pembantu wakil rektor 2 ya Universitas Lampung ya, Pak Profesor Asep Sukohar. Kemudian itu rusa Dewi itu nama dari Bu Dewi ya. Saya kira itu Ananda semua ya untuk materi metode scan sampling ini. Nanti kita akan praktik secara langsung setelah ini dalam praktikum. Sehingga nanti Mbak Dewi akan bagikan talisitnya. Kemudian nanti Ananda mencoba
Karena sekarang kondisinya sedang pandemi, mencoba scan sampling itu di rumahnya masing-masing. Tetapi yang dekat di sekitar Bandar Lampung sini, Anda boleh pengamatan secara bersama-sama di Penangkaran Rusa Unila untuk melakukan mencoba metode scan sampling ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita coba dan kita terapkan. Harapan Mbak Dewi ya, metode scan sampling ini bisa digunakan juga sebagai salah satu metode untuk skripsimu ya, untuk skripsi gitu ya, yang suka dengan pengamatan satwa liar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.